Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat pagi untuk seluruh rekan-rekan yang ada di seluruh Indonesia. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang efisiensi manajemen logistik pada PT Sumber Baja Abadi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Hadi Aprizani, mahasiswa S2 Ulbi, eh, yang akan mempresentasikan pada Zoom kali ini. Next. Ini mungkin yang pertama tentang masalah yang ada di PT Sumber Baja Abadi yang akan lebih concern ke perencanaan kebutuhan bahan baku. Yang kedua itu pengelolaan inventory. Yang ketiga efisiensi distribusi barang jadi. Dan keempat itu sistem manajemen retur atau reverse logistik. Karena memang permasalahan yang ada di PT Sumber Baja Abadi ini itu meningkatnya biaya logistiknya mencapai 25% dari total biaya operasional. Dan juga biaya logistik PT Sumber Baja Abadi ini meningkat 10% setiap tahun dalam 2 tahun terakhir ini. Yang ini akan menjadi concern permasalahan ada apa yang membuat biaya logistik dari PT Sumber Baja Abadi ini meningkat. Dan ini mungkin tentang eh, deskripsi masalahnya. Jadi deskripsi masalahnya itu yang pertama lead time pengadaan bahan baku meningkat. Yang semulanya 7 hari, sekarang meningkat menjadi 10 hari. Yang kedua itu utilisasi gudang hanya mencapai 65%, dan juga biaya sewa gudang meningkat sebesar 15%. Yang ketiga, tingkat barang retur dari pelanggan meningkat dari 3% menjadi 7%. Yang keempat itu kinerja pengiriman tepat waktu menurun dari 92% menjadi 80%. Ini yang akan kita coba temu kenali. Dan juga laporan logistik Indonesia tahun 2023 itu biaya logistik di Indonesia ini mencapai sekitar 25% dari total biaya produksi. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara maju yang dengan rata-rata hanya 8-10%. Jadi menarik ini dari data laporan logistik bisa kita coba mencari hal yang temu kenali apa yang membuat biaya logistik di Indonesia juga itu meningkat dan dengan negara-negara maju yang lain. Ini kronologi masalahnya. Di tahun 2021, pertumbuhan pesanan meningkat 20%, tetapi perusahaan tidak siap dengan lonjakan ini. Dan juga gudang overstock bahan baku yang tidak sesuai kebutuhan. Tahun 2022, implementasi sistem informasi logistik baru mengalami kendala teknis, menyebabkan data inventory sering tidak sinkron dengan kebutuhan produksi. Tahun 2023, komplain pelanggan meningkat akibat keterlambatan pengiriman dan kualitas produk yang kurang terjaga selama transportasi. Ini yang terjadi permasalahan selama 3 tahun untuk di PT Sumber Baja Abadi. Selanjutnya ini pertanyaan yang akan kita jawab dalam presentasi kali ini, itu analisis permasalahan. Yang pertama, identifikasi penyebab utama tingginya biaya logistik pada PT SBA. Yang itu jelaskan juga peran aktivitas logistik dalam rantai pasok perusahaan. Yang kedua itu perbandingan dan pemahaman konsep dari bandingkan perbedaan antara manajemen logistik dan manajemen rantai pasok di PT SBA, dan juga jelaskan bagaimana penerapan sistem reverse logistik dapat membantu mengurangi barang retur. Yang ketiga, usulan solusi. Berikan usulan strategi perbaikan logistik untuk mengatasi masalah biaya dan juga keterlambatan. Dan juga rancang rencana implementasi kontrol logistik yang mencakup pengendalian, inventory, optimalisasi distribusi, dan sistem pengelolaan retur. Ini merupakan komponen biaya logistik yang secara umum kita lihat memang itu transportation itu 35%, inventories 25%, losses itu 14%, packaging itu 11%,
handling and warehousing itu 9%, dan customer shopping itu 6%. Ini menjadi salah satu bentuk komponen-komponen biaya logistik yang meningkat yang kita akan coba kaji dan coba kita lihat apakah ada komponen biaya-biaya yang ada di sini. Dan ini alasan dengan adanya inventory ya, mungkin sekilas tentang inventory, yang ketidakpastian market itu pasti ada, perilaku konsumen, daya beli konsumen itu bisa kadang meningkat, kadang menurun, dan juga tergantung perilaku konsumen saat itu. Dan juga ketidakpastian supply, fluktuasi harga beli, dan juga kompetitor. Ini tentang ketidakpastian dari apa ya, distributornya gitu ya untuk pengantaran ini. Ketidakpastian forecast itu juga sumber data tidak akurat, ketidakpastian produk, masalah kualitas produknya, dan ketidakpastian delivery itu custom clearance, itu tentang buruknya mungkin infrastruktur yang ada di wilayah kita. Dan inventory ini ya, untuk efisiensi, too much stocks atau excessive stock sama dengan loss atau carrying cost atau holding cost, dan inaccuracy of inventory data sama dengan loss. Jadi ketidakakuratan inventory itu juga menyebabkan kerugian. Dan analisis permasalahan ini, identifikasi penyebab utama tingginya biaya logistik pada PT SBA, yang kita setelah analisa, memang inventory manajemen tidak berjalan dengan baik. Hal ini menyebabkan satu yang memang tadi meningkatnya lead time pengadaan bahan baku dari 7 hari ke 10 hari. Ini terlihat sekali bahwa inventory dan juga forecasting bahan baku tidak berjalan dengan baik karena tidak bisa memprediksi dan juga mempersiapkan persediaan bahan baku agar perusahaan bisa tetap melakukan pengolahan terhadap barang di PT Sumber Raja Abadi. Yang kedua itu utilisasi gudang yang rendah, 65%, dan ini juga menyebabkan biaya logistik. Salah satunya itu biaya logistik tentang penyewaan gudang yang otomatis kita tidak bisa memanfaatkan besaran gudang untuk mencapai suatu apa ya, pendapatan yang lebih maksimal itu. Yang selanjutnya tingkat barang retur yang tinggi 3% ke 7%. Ini menjadi hal yang juga membuat meningkatnya biaya logistik karena eh, tingkat barang retur yang tinggi itu menyebabkan kita mengeluarkan biaya ekstra lagi, yaitu untuk pengambilan barang yang retur dan juga pengiriman kembali. Hal ini juga akan mempengaruhi apa ya, kepuasan pelanggan yang akan otomatis menurun, sehingga eh, apa ya, mengurangi daya pembelian ya dari PT Sumber Baja Abadi. Dan juga barang retur yang tinggi ini juga dipengaruhi oleh transportasi. Jadi transportasinya mungkin perlu dicek kembali apakah memang dari operasi distribusi dan transportasinya sudah berjalan dengan baik atau belum. Sehingga hal ini bisa kita temu kenali apakah ada juga pengaruh dari transportasi yang kurang baik, otomatis akan mengeluarkan biaya lagi untuk biaya logistiknya. Yang keempat itu penurunan kinerja pengiriman tepat waktu, yang dari awalnya itu 92% ke 80%. Ini otomatis juga berkesinambungan dengan mungkin yang tadi pengadaan bahan baku yang terlambat, eh, otomatis juga proses dari pengolahan itu akan terhambat juga, dan sampai ke ujung akan mempengaruhi pengiriman ya, penurunan kinerja dari pengiriman, otomatis terlambat, pelanggan sudah meminta tapi ketersediaan dan juga pengiriman terlambat, itu membuat juga kepuasan pelanggan menurun. Next, kita akan mempelajari tentang analisis permasalahan, yang itu B tentang peran aktivitas logistik dalam rantai pasok perusahaan. Ini mungkin kita terlihat dari gambar bahwa bisnis logistik itu pertama dipengaruhi physical supply dan juga physical distribution. Yang ada berbagai macam kegiatan dari supply chain yang memang ini yang sering kita sering kita temui
bahwa hal-hal ini akan bisa membuat flow dari fokus firm internal supply chain. Dan ini juga aktivitas logistik memegang peranan yang sangat penting dalam rantai pelosok perusahaan yang mencakup berbagai fungsi kritis. Yang pertama, perencanaan kebutuhan bahan baku. Proses ini memastikan bahwa bahan baku yang tepat tersedia tepat waktu dan dalam jumlah yang sesuai untuk mendukung produksi tanpa menambah biaya penyimpanan yang berlebihan atau resiko kekurangan bahan baku. Yang kedua, pengelolaan inventory. Manajemen inventory yang efisien akan mengoptimalkan tingkat stok, menghindari kelebihan stok atau overstock, atau kekurangan stok yang akan berdampak pada penghematan biaya operasional dan penghindaran dari pemborosan. Ketiga, distribusi barang jadi. Logistik distribusi memastikan produk sampai ke pelanggan tepat waktu dalam kondisi yang baik. Pengelolaan yang buruk di bagian ini dapat meningkatkan biaya transportasi, terutama jika pengiriman sering terlambat atau jika ada kebutuhan untuk pengiriman ulang. Yang keempat, itu sistem manajemen retur, reverse logistik, itu mengolah barang retur dengan efisien, sangat penting untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan layanan pelanggan. Proses ini membutuhkan biaya, tetapi dengan sistem yang baik dapat meminimalkan kerugian dan memastikan kepuasan pelanggan tetap terjaga. Yang ini harus kita jaga agar berlangsungan dari ini. Dan kedua itu perbandingan dan pemahaman konsep perbedaan antara manajemen logistik dan manajemen rantai pasok di PT SBA. Satu itu manajemen logistik, yang memang fokus utama manajemen logistik di PT Sumber Baja Abadi adalah pada pengelolaan aliran barang dan informasi dari pemasok ke perusahaan, dari perusahaan ke pelanggan. Termasuk itu pengadaan bahan baku, penyimpanan, distribusi, dan pengelolaan retur. Manajemen logistik yang berfokus pada efisiensi operasional internal perusahaan dalam pengelolaan barang fisik. Yang kedua, manajemen rantai pasok, supply chain management. Manajemen rantai pasok lebih luas dari manajemen logistik karena mencakup semua aktivitas yang terlibat dalam perencanaan, pengadaan, produksi, distribusi, hingga pengelolaan hubungan dengan pemasok dan pelanggan. Rantai pasok berfokus pada pengelolaan end-to-end dari semua aspek yang mempengaruhi biaya dan kinerja perusahaan, bukan hanya internal, tapi juga hubungan dengan pihak eksternal, seperti pemasok dan mitra distribusi. Ini penerapan sistem reverse logistik untuk mengurangi barang retur. Ini merupakan reverse logistik system. Ya, sistem reverse logistik berfokus pada proses pengembalian barang yang tidak diinginkan atau rusak dari pelanggan kembali ke perusahaan untuk diperbaiki, diganti, atau didaur ulang. Jadi penerapan sistem reverse logistik yang baik dapat mengurangi barang retur melalui beberapa cara. Yang pertama, peningkatan pengemasan dan pengiriman yang tepat. Yang kedua, proses pengembalian yang mudah. Tiga, analisis penyebab retur. Ini yang akan kita coba membuat sistem reverse logistik yang baik di perusahaan PT Sumber Baja Abadi. Dan ini untuk usulan solusi bahwa strategi perbaikan logistik untuk mengatasi masalah biaya logistik dan keterlambatan. Yang pertama, optimasi pengadaan dan pengelolaan stok. Implementasikan sistem manajemen inventory berbasis just in time untuk mengurangi overstock dan mengurangi biaya penyimpanan. Mengurangi lead time dengan memperbaiki hubungan dengan pemasok dan menggunakan teknologi untuk memonitor tingkat stok secara real time. Gunakan sistem forecasting untuk merencanakan kebutuhan bahan baku dengan lebih akurat, menghindari kelebihan atau kekurangan bahan baku. Yang kedua itu peningkatan efisiensi distribusi. Perbaiki sistem distribusi dengan menggandeng lebih banyak mitra transportasi yang dapat memastikan pengiriman tepat waktu. Yang kedua, implementasikan sistem manajemen transportasi manajemen sistem atau TMS untuk mengoptimalkan rute pengiriman dan biaya transportasi. Yang ketiga, pengelolaan retur yang lebih baik. Bangun sistem reverse logistik yang lebih efisien untuk menangani barang retur dengan proses yang lebih cepat dan mengurangi biaya pengembalian. Dan rencana implementasi kontrol logistik. Gunakan teknologi yang pertama, pengendalian inventory. Gunakan teknologi Enterprise Resource Planning atau ERP untuk memonitor dan mengelola stok secara real time, serta memastikan kesesuaian antara stok yang ada dan kebutuhan produksi. Terapkan sistem ABC Analysis untuk mengklasifikasikan
barang sesuai dengan kepentingannya, sehingga fokus dapat diberikan pada pengelolaan barang yang lebih kritis dan mengurangi biaya operasional. Yang kedua, optimalisasi distribusi, perbaiki manajemen transportasi dengan menggunakan TMS untuk memantau pengiriman dan meminimalkan keterlambatan. Analisis rute pengiriman secara berkala untuk menemukan cara-cara mengurangi biaya dan waktu pengiriman. Yang ketiga, sistem pengelolaan retur, kembangkan dan implementasikan proses pengembalian yang lebih efisien dengan melibatkan pihak ketiga atau mitra yang dapat menangani barang retur secara cepat dan efektif. Sistem pengembalian harus terintegrasi dengan sistem logistik perusahaan untuk mempercepat pengembalian stok ke gudang. Dan ini mungkin dari presentasi kita akan melakukan kesimpulan. Kesimpulan dari pemaparan ini menunjukkan bahwa logistik manajemen pada PT Sumber Baja Abadi perlu melakukan evaluasi terhadap supply chain manajemennya, khususnya di inventory management. Karena berdasarkan analisa kami, penyebab utama yaitu inventory management tadi, itu juga membuat kenaikan biaya logistik yang sebesar 25%. Perusahaan dapat mengoptimalkan proses, meningkatkan kecepatan dan akurasi pengambil keputusan, serta menawarkan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan dengan memanfaatkan transformasi digital. Dunia usaha dapat mempertahankan inovasi dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya dengan memanfaatkan strategi digital yang tepat. Mungkin itu. Terima kasih banyak atas perhatiannya, rekan-rekan semua, dan juga dosen pembimbing dari Universitas Logistik Bisnis dan Internasional. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.